Populer di Tribun Bali dalam sepekan. Berikut 3 berita populer di Tribun Bali pekan ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, pemilik layangan bebean di Denpasar ini resmi jadi tersangka. Polresta Denpasar menetapkan Dewo Ketut Sunardio sebagai tersangka dalam kasus melayangan. Sunardio merupakan pemilik layangan bebean yang jatuh dan menyebabkan gardu listrik milik PT Indonesian Power di Jalan Bypass Ngurah Rai Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan meledak dan terbakar. Polisi mengamankan dan menetapkan Sunardio sebagai tersangka pada Senin 20 Juli 2020. Ia dianggap bersalah karena layangan miliknya menyebabkan kebakaran gardu listrik hingga membahayakan orang lain. Dalam kronologisnya, Kombes Pol Jenson Avitus Panjaitan mengatakan Sunardio memainkan layangan jenis bebean dengan diameter 2 meter pada Minggu 19 Juli 2020 sekitar pukul 15 WITA bersama anaknya. Ia menerbangkannya di sebuah lahan kosong dekat rumahnya di Jalan Pelabuhan Benua, Pesanggaran. Setelah berhasil diterbangkan menggunakan tali dengan panjang kurang lebih 150 meter, selanjutnya tali layangan tersebut diikat di pohon Singapura lalu ditinggal. Sunardio dan anaknya kembali pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 16:24 WITA terjadi gangguan listrik yang berdampak padamnya pelanggan PLN di wilayah Kute, Denpasar Selatan, dan Denpasar Timur yang terhitung kurang lebih 71.121 pelanggan. Gangguan terjadi hampir 5 jam. Saat dicek oleh petugas PLN, ternyata gangguan tersebut disebabkan oleh layang-layang berukuran besar yang terjatuh dan menimpa gardu induk Pesanggaran. Bahkan layangan juga menimpa 3 trafo gardu induk dan pembangkit gas di PLN Pesanggaran. Sehingga kejadian ini menyebabkan gardu meledak dan terbakar. Layangan pun ikut terbakar. Begitu terdeteksi masalah gangguan tersebut, petugas dari PT Indonesian Power selanjutnya melakukan pengamanan dan perbaikan. Petugas PLN atas perintah atasannya selanjutnya melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Pada Senin 20 Juli 2020, tim gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan. Polisi pun mengamankan Sunardio dan membawanya ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berita kedua, Bali jadi proyek percontohan industri pariwisata. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali mendapat kepercayaan menjadi salah satu proyek percontohan dalam penerapan SOP protokol kesehatan pada industri pariwisata di tanah air. Bali pun dianggap sudah layak dibuka sepenuhnya untuk pariwisata. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh menyambut baik Bali dijadikan sebagai proyek percontohan penerapan SOP protokol kesehatan pada industri pariwisata ini. Wagub Cok Aceh itu pun sangat yakin dan optimis akan kesiapan Bali menyambut para wisatawan atau domestik maupun mancanegara. Menurutnya, melalui pertimbangan yang matang, pemerintah Provinsi Bali telah membuka kegiatan lokal pada tanggal 9 Juli yang lalu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ia menjelaskan untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan protokol pencegahan COVID-19 di Bali. Ia menjelaskan untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan protokol pencegahan COVID-19 di lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Surat edaran tersebut dikeluarkan guna mengatur berbagai standar kebersihan di ruang publik, serta mengatur 14 sektor yang harus dipatuhi. Berita ketiga, psikolog forensik menduga editor Metro TV Yogi Prabowo bunuh diri setelah dikaitkan dengan pacar. Seorang pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan kemungkinan lain terkait pembunuhan editor Metro TV Yogi Prabowo. Hal itu karena Reza Indragiri menyoroti pesan terakhir yang diucapkan Yogi Prabowo pada sang kekasih Suci Fitri Rohma. Pembunuhan Yogi Prabowo ini sempat memunculkan dugaan adanya motif asmara dan cinta segitiga. Setelah sang kekasih Fitri membongkar adanya sosok wanita lain yang hadir di antara percintaan antara dirinya dan Yogi Prabowo. Meski begitu,
Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik mengungkapkan hal berbeda. Menurut sang pakar psikologi forensik tersebut, masyarakat saat ini sudah didoktrin dengan narasi bahwa Yodi Prabowo ini dibunuh. Namun Reza Indragiri menyebut masih ada 4 spekulasi terkait motif kematian editor Metro TV ini, kiraan untuk bunuh diri. Lebih lanjut, Reza menyebut polisi harus terus melakukan investigasi kematian editor Metro TV Yodi Prabowo. Apakah karena pembunuhan atau bunuh diri? Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Ines Kosmetik, dan Cahya Dewi Beauty Salon. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.